kita bersatu, bagaimana kita betul-betul membantu saudara-saudara kita yang sedang melakukan isolasi mandiri maupun yang sedang melakukan karantina. Jadi kita bergotong royong, kita tumbuhkan budaya gotong royong kita supaya kita saling bisa memberikan perhatian. Sekolah itu akan dijadikan tempat untuk isolasi terpusat bagi pasien-pasien COVID, tapi ternyata masyarakat di sana menolak. Kabupaten Bantul sedang tidak baik-baik saja. Ini jargon ini saya luncurkan, kami buat saat itu memang di bulan Juli. Jadi kita lihat di bulan Juli, Juni, Juli itu kasus begitu naik sangat tajamnya. Ini mengingatkan kembali kepada bulan Februari ini, di mana bulan Juli kemarin di wilayah Bantul itu ada 10.971 dan di Bantul pada hari 12 Februari kemarin di hari Sabtu itu angkanya sudah yang isolasi sudah di angka 10.888, hampir sama seperti itu. Jadi ini memang kita akan mengingatkan kembali supaya kejadian-kejadian gelombang ketiga yang memang sudah terjadi saat ini bisa segera bisa diantisipasi. Jadi saat saya ceritakan saat pertama kali ada pandemi, di mana kita tahu bahwa di Desember 2019 itu pandemi itu mulai kasus COVID itu mulai ada, dan di Maret itu pemerintah mulai menyatakan bahwa COVID itu menjadikan pandemi. Kami berpikir bahwa pandemi itu adalah masalah yang besar. Jadi pandemi itu tidak bisa ini hanya dipasrahkan oleh pemerintah saja atau dinas kesehatan saja atau kementerian saja, itu tidak bisa. Jadi semuanya harus bergerak. Dan saat itu Bantul sudah mempunyai 4 rumah sakit rujukan COVID-19. Di sana ada Rumah Sakit Panembahan Senopati, RSUD kami yang tipe B, ada PKU Muhammadiyah Bantul, ada Harjo Lukito dan Santa Elizabeth. Seperti itu. Tetapi kami berdiskusi dengan kepala dinas saat itu mengatakan bahwa sepertinya kalau Bantul dengan adanya 4 rumah sakit tersebut rujukan ini juga nantinya kalau terjadi ledakan tidak akan mampu. Bagaimana kalau kita membangun suatu sistem pelayanan kesehatan untuk sebagai penyeimbangnya 4 rumah sakit rujukan yang ada di Bantul. Saat itu idenya disetujui oleh Pak Kepala Dinas dan kami bertemu dengan Pak Bupati, DPRD, dan mereka sangat concern akan ini dan setuju dengan ide-ide pengembangan rumah sakit lapangan ini. Kebetulan rumah sakit lapangan ini memakai gedung Puskesmas Bambang Lipuro yang lama. Jadi Puskesmas Bambang Lipuro yang lama itu adalah dulu memang puskesmas dengan rawat inap. Saat itu kami mulai operasional itu pada bulan April 2020. Jadi begitu Pak Bupati setuju, Dewan setuju, kami hanya dikasih waktu 2 minggu untuk mewujudkan supaya rumah sakit lapangan ini segera bisa terwujud. Dan itu betul-betul kerja keras bersama, OPD dinas yang lain juga membantu kami, karena kalau ini tidak akan mungkin terwujud sampai dengan hari ini rumah sakit lapangan itu masih bisa beroperasi. Pada awalnya rumah sakit lapangan itu hanya merawat, dulu kita ketahui bahwa untuk mendiagnosa, untuk menyeleksi pasien COVID itu dengan antibodi, dengan rapid antibodi kita merawat seperti itu, suspek dan lain-lain kita rawat seperti itu. Dan sampai dengan hari ini kita sudah bisa meningkatkan kapasitas kami, layanan di rumah sakit lapangan. Kami juga sudah punya konsultan-konsultan, sudah punya dokter ahli paru, dokter obgyn, dokter anak, itu juga sudah ada, dan kami saat ini juga sudah bisa merawat pasien-pasien dengan gejala sedang ke arah berat maupun ringan dengan komorbid dan persalinan COVID. Ini adalah shelter yang ada di Kabupaten Bantul. Kita ketahui sejak Januari Januari tahun 2020 ini saya melihat bahwa perkembangan COVID ini cukup signifikan naik, Ternyata RSLKC dengan 50 bed saja tidak mencukupi untuk menampung itu semua. Akhirnya kami berdiskusi lagi dengan Pak Kepala Dinas. Saya bilang ini harus ada kita harus punya penyeimbangnya rumah sakit lapangan. Jadi kita harus membuat shelter, saya bilang. Shelter apa? Yaitu shelter kabupaten, saya bilang. Dan saat itu Pak Kepala Dinas setuju, kita membuat ada
bertahap. Kami membangun Semaul itu berdiri pada tanggal 30 Juli 2020. Setelah Semaul berdiri dengan kapasitas 19 bed, ternyata kurang juga karena penaikan kasus cukup signifikan. Kita terus mengembangkan dengan Pak Kepala Dinas dan Dinas Kesehatan, yaitu kami membangun Niten dengan kapasitas 130 bed. Ternyata dengan 130 bed itu masih kurang juga. Akhirnya kita mengembangkan lagi Padmasuri 60 bed. Ya, seperti itu. Dan kita terus mengembangkan dan akhirnya kami juga mengoperasionalkan saat itu sampai dengan 4 shelter kabupaten. Ya, itu pun ternyata penambahan kasus COVID-nya di Kabupaten Bantul sendiri itu cukup signifikan dan setiap hari saya mendapatkan notis ya. Jadi rumah sakit lapangan itu seperti komando di daerah Bantul. Jadi kami selalu mendapatkan notis yang pertama kali mana saja kasus-kasus positif di wilayah Bantul, itu selalu kami sharekan kepada kepala-kepala puskesmas. Kebetulan saya juga masih ada grupnya kepala puskesmas, jadi saya sharekan tiap kali kami ada, jam berapapun ada kasus positif, kami sharekan. Ini wilayah mana, silahkan ini di assessment. Apakah ini butuh kemana, butuh ke rumah sakit, rujukan, atau rumah sakit lapangan, atau shelter kabupaten, atau mau isolasi mandiri, atau apa, itu selalu komunikasi itu selalu berjalan. Ini salah satu contohnya shelter kabupaten yang ada di Semaul, Bambang Lipuro, kebetulan berdekatan dengan puskesmas juga Bambang Lipuro. Jadi ini kami hanya merawat pasien-pasien yang memang bergejala ringan maupun tanpa gejala yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi kami di sini selalu pasien-pasien baru itu kami edukasi, kami sampaikan cara mereka untuk memantau kesehatannya seperti apa. Di sini kami sediakan tensimeter, oximeter, dan termogan. Di sini juga kami siapkan untuk alat-alat supaya mereka bisa berolahraga, menyapu, mengepel, supaya bisa aktivitas fisik. Itu segala macam itu kami siapkan semua di shelter-shelter kabupaten. Nah, setelah shelter kabupaten terbentuk, ternyata memang penambahan kasusnya juga tidak bisa semuanya tertampung. Akhirnya saya berpikir bahwa ini saatnya harus ada shelter desa, yaitu penyeimbangnya kembali daripada shelter kabupaten. Karena kita ketahui bahwa Pemda Bantul juga bukan daerah yang kaya, APBD kami juga tidak banyak, tentu saja kami juga tidak akan mungkin membuat lagi shelter kabupaten. Nah, saya berpikir bahwa ini kesempatan untuk setiap wilayah itu kalau bisa membuat shelter desa. Karena apa? Shelter desa itu lebih mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat di desa tersebut. Jadi mereka akan lebih enjoy atau lebih lebih senang kalau itu memang dia dirawatnya adalah di shelter desa tersebut ya. Dan saya langsung turun ke lapangan bertemu dengan Bapak Ibu Lurah saat itu. Saya menyatakan bahwa kita sudah punya rumah sakit lapangan, kita sudah punya 4 shelter kabupaten, ternyata ini masih kurang, saya bilang gitu. Kita harus membuat shelter desa. Dan Bapak Ibu Lurah sangat antusias dan setuju, dan akhirnya kami di Bambang Lipuro mempunyai 3 desa di wilayah kerja kami, itu punya 3 shelter. Ya, semua desa mempunyai 3 shelter, dan saat itu saya merasakan cukup menarik diskusi kami dengan Ibu dan Bapak Lurah, mengatakan bahwa yang perlu kami persiapkan apa. Terus ini nanti untuk merawat pasien apa saja. Saya sampaikan bahwa untuk shelter desa nanti kita akan ada asesmen dari puskesmas yang akan kita masukkan di sana adalah cukup pasien-pasien yang tanpa gejala, yang tidak bisa melakukan isoman, ataupun yang gejala sangat ringan sekali. Saya seperti itu. Dan itu semua nanti akan ada pemantauan dari puskesmas. Nah, pentingnya memiliki shelter, Bapak Ibu semua, yang pertama adalah bagaimana kita memisahkan antara warga yang sehat dan warga yang sakit. Kunci daripada pandemi ini sebetulnya untuk memutus pandemi ini, kalau menurut saya itu hanya ada 2 sebetulnya. Bagaimana kita segera menemukan kasus yang positif di antara yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kita sudah ketemu yang positif, segera pisahkanlah yang positif itu dari yang negatif. Seandainya 2 jalan ini memang betul-betul bisa dilakukan dengan baik, itu pasti akan kita bisa menyelesaikan pandemi ini bersama-sama dan memutuskan mata rantai ini. Yang kedua adalah tujuan memiliki shelter, yaitu kita tahu bahwa untuk mengurangi beban rumah sakit. Kita ketahui teman-teman kita medis, saat itu juga banyak yang tertular,
tentu saja banyak yang melakukan isolasi mandiri di rumah, tidak bisa bekerja. Nah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam pandemi ini justru garda terdepan untuk penanganan COVID adalah masyarakat, bukan kami. Kami di tenaga kesehatan, kami rumah sakit justru malah kami adalah benteng pertahanan terakhir. Seperti itu, kami selalu jelaskan ke masyarakat. Karena kalau kami di depan, selalu kami di depan di pandemi ini, maka kita akan remuk-remukan di depan. Kita akan habis di depan. Kalau kita habis, masyarakat juga pasti akan habis. Tetapi kalau masyarakat di depan dengan prokesnya, dengan 3M-nya, dengan imunisasi, dengan vaksinasi, tentu saja nanti kita akan membentengi mereka di belakang. Yang ketiga adalah pentingnya memiliki shelter, yaitu memberikan pengawasan, pemantauan kesehatan, dan penanganan yang tepat bagi pasien positif. Tugas ini dilakukan oleh puskesmas wilayah. Jadi kami melakukan tugas ini di puskesmas. Kita bagi kepada teman-teman kami. Ya, ini cikal bakal pembentukan kami di Desa Sumbermulyo mulai Januari 2021 ya. Jadi sejak tahun 2020 kita lihat perkembangan COVID itu dan kita lihat ini pasti nanti di tahun 2021 pasti akan terjadi lonjakan kalau kita tidak siapkan dari sekarang shelter desa. Saya bilang seperti itu sama Bapak Ibu Lurah, ini pasti kita nanti akan kewalahan. Terus saat itu Bu Lurah sangat antusias. Bu Lurah menanyakan, apa yang perlu kami siapkan? Saya saat itu duduk berpikir, saya bilang, saya sampaikan bahwa tolong sediakan saya tempat, ya tempat yang cukup luas, yang ada kamar terpisah antara cowok dan perempuan dan laki-laki. Itu dulu, saya bilang seperti itu. Yang kedua adalah harus ada kamar mandi yang mencukupi. Di mana nanti kalau kita pengen di shelter itu kapasitasnya berapa, 10 umpamanya, 10 bed berarti minimal kamar mandi harus ada 3 atau 4 seperti itu. Dan itu semua harus siap, saya bilang seperti itu. Dan saat itu Bu Lurah sudah menangkap maksud saya dan dia akhirnya melihat ada sebuah gedung ini, gedung SD. Saat itu memang SD-nya belum masih PJJ, masih belum beroperasional, tetapi kita juga tidak memakai gedung itu semua, tetapi kita menyekat Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada sekatnya, gambar yang di atas itu kami ada bariernya, di mana saat itu kan guru-guru juga masuk sekolah. Jadi memang kita memberi barier supaya pasien-pasien yang kita rawat di shelter ini tidak keluar jalan-jalan sampai kemana-mana. Jadi kita berikan pembatasnya. Bu Lurah sudah menemukan lokasi saat itu. Telepon-teleponan dengan kami, dengan saya, dan saya meninjau, kita lihat, kita berdiskusi di lapangan, dan saya bilang, wah cocok ini. Saya bilang, ini gedungnya bagus, 2 tingkat, ini lokasinya bagus, ini saya saat itu Bu Lurah menyampaikan kita hanya mungkin 10-15 saja Pak, untuk shelternya. Saya bilang, sayang Bu Lurah, ini bisa 50 bed, ini saya bilang gitu. Siapkan semua 50 bed, kalau bisa jangan minimal, karena nanti kalau sudah hanya 10, ternyata wilayah Sumbermulyo penambahan kasusnya cukup signifikan, nanti kita mau menambah lagi agak sulit. Jadi lebih baik disiapkan dari awal seperti itu. Dan saat itu kita menyiapkan sarana-prasarana, yaitu ada yang penting ada kasur, ada bantal, ada televisi, mereka untuk hiburan, ada jemuran, dan yang paling terutama adalah jaringan internet. Jaringan internet itu harus ada di wilayah sana, dan kebetulan di sekolah dia jaringan internetnya sangat mumpuni, jadi ada. Jadi masyarakat, pasien-pasien itu bisa mengakses nanti dengan kami telemedicine dan lain-lain, Dan alat kesehatan saat itu kami siapkan di sana, ada pulse oximeter, ada tensimeter, termogan, dan timbangan injak. Kami selalu update terus setiap hari perkembangan mereka seperti apa itu kami ada. Dan di sana juga ada petugas jaga 3 orang, kita shift 24 jam per 7 hari. Ya, dan ini shelter itu belum sempat diresmikan, saat itu pengen diresmikan, tetapi karena memang penambahan kasusnya sangat luar biasa dan harus masuk, saya bilang, sudahlah, peresmian-peresmian itu tidak usah terlalu dipikirkan, akhirnya kita launchingnya ada di gedung, gedung kelurahan, tapi bukan di lokasi, karena di lokasi saat itu memang langsung sudah ada pasiennya. Ya, tanggal 27 Januari, Sumbermulyo sudah meluncurkan shelter berkapasitas 50 orang, dan ini sudah diliput kami. Setelah berhasil membangun di Sumbermulyo, saya turun lagi untuk ke 2 desa berikutnya. Dan ini adalah desa Mulyodadi yang kedua. Saya ketemu dengan Pak Lurah, ini yang berdiri baju merah ini Pak Lurah. Saya sampaikan bahwa
Desa Sumbermulyo sudah, Mulyodadi juga harus menyiapkan Pak Lurah. Saya bilang gitu. Sama, pertanyaan Pak Lurah, apa yang perlu kami siapkan? Saya perlu sampaikan bahwa siapkan tempat terpisah antara laki-laki dan perempuan, ada kamar mandi, ada internetnya, nanti segala sesuatu untuk alat-alat kesehatan juga harus ada di sana, kita penuhi seperti itu. Dan di sana bahkan petugas jaganya itu juga sama 24 jam per 7 hari, tim desa bergantian, bahkan pamong desa, dukuh, FPRB dan Pak Lurah, Bu Lurahnya ini ikut jaga, shift jaga di shelter. Ini kita memakai gedung badan latihan kerja yang tidak terpakai. Gedungnya tidak terpakai saat itu kita kunjungi karena di Mulyodadi ini ada sedikit cerita. Saya sempat Pak Lurah sempat menunjuk salah satu lokasi seperti yang di Sumbermulyo, sekolah itu akan dijadikan tempat untuk isolasi terpusat bagi pasien-pasien COVID, tapi ternyata masyarakat di sana menolak. Ya, saat itu saya dengan Pak Lurah turun langsung ke lapangan, kami berdiskusi selama 2 jam, kami sampaikan bahwa sebetulnya virus COVID itu tidak bisa loncat, tidak bisa terbang seperti itu, dan masyarakat jangan sampai takut, artinya bahwa ini semua akan aman dan baik-baik saja, tetapi ternyata saat itu masyarakat di sana memang memutuskan untuk menolak tempat tersebut dijadikan shelter. Saya sampaikan kepada Pak Lurah, jangan putus asa, pasti banyak, di desa pasti banyak gedung-gedung atau tempat-tempat yang bisa digunakan untuk shelter. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya Pak Lurah ini nggak putus asa, mencari terus, dan akhirnya menemukan salah satu gedung dan bisa dipakai. Mulyodadi, lalu kita beranjak ke Sidomulyo. Nah, Pak Edi nanti juga akan bisa berpresentasi. Ini cukup unik juga, Bapak Ibu semua, karena kami memakai lokasi bumi perkemahan Pangul. Nah, jadi kami di sini view-nya bagus ini, view-nya bagus karena ini berada di puncak ya, puncak perbukitan gitu, jadi bisa lihat pemandangan. Jadi pasien-pasien yang di sini malah senang karena selain bisa berjemur, bisa melihat pemandangan seperti itu, nggih. Jadi saat itu Pak Lurah menyampaikan bahwa saya ada satu di bukit sana. Oke Pak Lurah, kita lihat, saya bilang gitu. Kita kunjungi. Nah, saat itu kita kunjungi. Selalu kalau ada tempat-tempat yang dijadikan shelter yang sudah ditunjuk Pak Lurah itu, kita turun, kita kunjungi, kita lihat. Ya, ini seperti ini kira-kira bagaimana? Bisa nggak? Seperti itu. Dan ternyata di sana ada suatu gedung aula ya terbuka gitu. Kita setting, akhirnya kita berpikir bahwa oh ini bisa 19 bed ini. Dan kita sekat saat itu, dan betul 19 bed, dan ini juga banyak dibantu shelter-shelter kami ini oleh dari Sonjo, dari donatur-donatur untuk kasur, untuk bantalnya, itu segala macam itu banyak dibantu, untuk oximeter itu bantuan-bantuan juga cukup banyak sekali. Nah, ini alur telemedicine yang kami buat bagi pasien COVID yang ada di wilayah kami di Bambang Lipuro. Jadi kalau ada pasien COVID terkonfirmasi positif PCR maupun antigen, ya dia lapor melalui telemedicine-nya puskesmas. Lalu di sini puskesmas akan menilai ya oleh tim yang sudah ada di kontak personnya tadi, penilaian kasus, apakah ini akan membutuhkan untuk kriteria tersebut membutuhkan ke rumah sakit lapangan khusus COVID atau dia ke rumah sakit rujukan seperti itu, atau dia mau melakukan isolasi mandiri atau dia ingin isolasi terpusat karena di rumahnya sendiri dia tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena rumahnya ada orang tua, ada ibu hamil, ada anak kecil, ada komorbid. Jadi sebaiknya dia memang melakukan isolasi terpusat ya. Dan ini yang kami buat tadi persis dengan Pak Rimawan bahwa sebetulnya untuk merawat pasien COVID itu tidak perlu sampai dengan mereka sembuh ya, karena kita ketahui di bulan Juni Juli itu di mana rumah sakit antrian mau masuk ke rumah sakit itu cukup padat sekali, tidak bisa masuk, banyak waiting list-nya, dan akhirnya juga nuwun sewu banyak pasien-pasien yang meninggal di rumah, meninggal dalam rujukan dan lain-lain seperti itu. Dan kami berpikir bahwa sebetulnya untuk merawat pasien COVID tidak perlu sampai dengan sembuh, sampai dengan dia stabil saja. Seandainya dia membaik, silahkan lakukan rujukan turunan, ya turunkan ke bawah. Kalau ada perburukan yang di bawah, baik itu dari isolasi mandiri maupun dia isolasi terpusat di shelter-shelter, dia bisa langsung naik ke atas, ya, melakukan rujukan ke atas supaya itu bisa saling bersinergi. Peran puskesmas pada shelter, jadi kami di kiri ini ada grupnya, Bapak Ibu semua.
Ini shelter Tengginas, ini shelternya Mulyo Dadi, saya contohkan. Setiap pagi di sini ada pasiennya, ada tim dari puskesmasnya, ada dokternya, ada lurahnya juga ada di sini ikut dengan kami. Itu pasien-pasien akan kami assessment tiap pagi dan sore kita assessment. Sebelum kunjungan itu kita assessment mereka, dan mereka akan memberikan assessment tersebut. Nama siapa, SPO2-nya berapa, ada keluhan atau apa atau tidak. Mereka akan tiap hari akan melakukan assessment seperti ini. Nah, kita melalui grup shelter ya, ada grup WA, terus melakukan kunjungan dan pemantauan langsung ke shelter, dilakukan pengukuran, ya. Jadi kami akan melakukan kunjungan karena apa? Kita bisa betul-betul memastikan bahwa yang di shelter itu tidak ada yang terjadi kasus kegawat daruratan. Saat itu memang dalam keadaan semuanya sehat. Walaupun memang kalau nanti tiba-tiba petugas kami sudah pulang, tiba-tiba ada yang kondisinya sesak nafas, itu langsung bisa mengaktifkan, mereka bisa langsung mengontak di dalam grup tersebut. Kenapa di dalam grup tersebut seperti ini? Karena kita ketahui kalau hanya puskesmas sendiri, pasti kita tidak akan bisa memantau mereka semuanya. Tetapi kalau kita memasukkan tim-tim dari yang lain, seandainya puskesmas tidak ada yang membaca atau kita kesibukan yang lain, mereka akan bisa menghubungi kami. Di grup itu ternyata ada yang sesak nafas loh. Coba dilihat grupnya. Ini langsung kita bisa langsung secepatnya bergerak. Kita melakukan kunjungan, menyediakan obat dan vitamin bagi pasien selama di shelter. Jadi obat-obatan semua kita siapkan dari puskesmas, kita asesmen oleh dokternya, butuh obat apa saja kita siapkan. Terus melakukan koordinasi bisa jika mengalami perburukan. Terus kami juga memulangkan pasien pada hari ke-10, kita memberikan surat selesai isolasi, memberikan surat kepada mereka bahwa mereka sudah selesai. Ya, ini seperti kami, petugas-petugas kami kesehatan, yang penting jaga jarak, kami mengassessment dari luar, dan mereka sudah memberikan data dari awal sejak tadi pagi di WA group, apa SPO2-nya segala macam, tensi berapa, keluhannya apa, kita mengassessment ulang dengan kunjungan seperti itu. Ini peran puskesmas. Kita ketahui memang saat ini untuk Omikron ini kita juga harus persiapkan pasien-pasien yang isoman mandiri di rumah, ya, karena memang kecepatan juga kita tidak tahu apakah Omikron ini akan sampai di mana, tapi kita juga harus sudah persiapkan bahwa shelter sudah ada, shelter kabupaten ada, shelter desa sudah ada, tapi kalau nanti tetap tidak mumpuni, tidak mencukupi, ya kita yang penting adalah pasien tersebut isoman dulu di rumah, dapat obat dulu. Jadi obat itu harus pertama kali bisa diakses oleh mereka, obat secepatnya harus diberikan seperti itu, nggih. Jadi ini ada grupnya kami, di sini juga dipantau oleh dokter. Ini ada dokter Lina menyampaikan jika ada keluhannya apa, mereka akan menerapi ini dan segera disiapkan oleh tim kami obat-obatan tersebut. Jadi kami standby terus di sini, dan kami di sini ada di Bambang Liporo ada Gasbinsun. Gasbinsun adalah petugas pembina dusun. Jadi kami ada 45 pedukuhan di 3 desa. Itu kami bagi tugas, teman-teman kami di puskesmas kami bagi rata untuk memantau wilayah dusun masing-masing. Dan di sana sudah ada dokternya untuk bisa kita melakukan konsul. Semuanya kita berikan, baik itu nanti penyerahan pasien obatnya bisa kepada keluarga pasiennya, atau kita antar, atau nanti Satgas, TNI Polri juga kita libatkan. Peran desa pada pasien isoman. Jadi desa juga di sini membentuk peran, mereka mempunyai bapak asuh padukuhan di wilayah masing-masing, seperti yang dilakukan puskesmas. Tadi puskesmas ada Gasbinsun, di desa mereka membentuk bapak asuh, di mana mereka lah yang membantu kebutuhan warga yang sedang isoman. Ya, ada grup WA di tingkat pedukuhan juga memberikan madu, vitamin, ya, penempelan stiker isoman, karantina bagi warga setiap pedukuhan. Jadi kita menempelkan stiker ini tujuannya adalah bukan membuat menandai aib. Sekali lagi COVID itu adalah bukan aib, tapi COVID itu adalah harus kita bersatu bagaimana kita betul-betul membantu saudara-saudara kita yang sedang melakukan isolasi mandiri maupun yang sedang melakukan karantina. Jadi kita bergotong royong, kita tumbuhkan budaya gotong royong kita supaya kita saling bisa memberikan perhatian. Kita jangan sampai kecolongan. Kita tidak tahu si A, si B, si C siapa yang isoman. Ternyata di dalam terjadi kegawat daruratan, ternyata tidak bisa ngapa-ngapain di dalam, akhirnya meninggal di dalam, kan itu sangat tragis. Jadi kita akhirnya menempelkan stiker-stiker itu, intinya adalah kita pengen melihat artinya bahwa di sana memang aman dan baik gitu. Ini contoh pemberdayaan masyarakat,
Jadi kami di awal-awal dalam pembentukan shelter itu konsumsi ya, terutama yang perlu dipersiapkan yaitu konsumsi kebutuhan untuk warga karena mereka harus makan sehari 3 kali. Itu saat itu di Desa Sumbermulyo itu melakukan penggalangan dana melalui di kiri ini ada contohnya logistik bagi warga Sumbermulyo. Ini ada yang dikarantina di shelter kami desa. Terus siapa, hari apa, memberi apa, nah itu mereka ada seperti itu. Jadi saat itu di awal-awal memang karena dana itu juga belum tersedia dan memang belum banyak yang bisa kita mobilisasi, akhirnya kita sama desa yaitu membuat bantuan supaya masyarakat di sana saling bergotong royong memberikan proses untuk memberikan konsumsi atau makan bagi masyarakat yang melakukan isolasi di isoter. Di Sidomulyo ini ada kesepakatan yang cukup unik di mana 12.500 dikalikan 3 kalikan 10 hari karena isoman harus 10 hari di sana per pasien. Wah, ini ada jadi setiap pedukuhan nanti ada umpamanya pedukuhan A itu menitipkan pasien di shelter Sidomulyo berapa pasien, nah, nanti mereka ada dana segini yang harus diserahkan ke sana untuk konsumsi seperti itu karena memang tidak bisa kalau logistik itu hanya dipasrahkan kepada dusun yang ada shelternya menempati shelter tersebut itu tidak akan kuat. Jadi mereka sepakat untuk bergotong royong seperti itu. Di Mulyodadi itu awalnya konsumsi pasien ditanggung oleh kelurahan, tetapi dana juga sudah mepet saat itu dan akhirnya semuanya juga kembali ke arah gotong royong. Nah, ini jejaring rumah sakit ya yang kami buat tadi. Kebetulan memang saya juga ada di rumah sakit lapangan. Jadi memang komandonya juga ada di sana, kepala puskesmas juga saling berkoordinasi dengan kami, shelter-shelter desa. Jadi kalau shelter-shelter desa yang ada di kecamatan lain, itu intinya mereka harus berkoordinasi dengan puskesmas wilayah. Nanti puskesmas wilayah yang akan berkoordinasi dengan saya sebagai yang mengkoordinir baik itu shelter kabupaten maupun di rumah sakit lapangan seperti itu. Jadi kami ini bagaimana pasien-pasien kategori mana saja yang dirawat, evakuasi jika diperlukan dari shelter kabupaten desa mengalami perburukan ke rumah sakit lapangan. Berikut pula kalau sudah stabil ini bisa diturunkan. Dan ini waktu Juni Juli itu kita sudah nggak mengenal waktu, nggak mengenal jam, jam berapa saja terjadi pasien perburukan dan lain-lain kita semuanya harus siap siaga. Setiap kelurahan juga sudah mempunyai tim kami, tim pemakaman yang dimana kita mempersiapkan diri, tetapi mudah-mudahan Omikron ini tidak akan banyak terjadi dengan adanya sinergitas yang sudah kita jalin saat ini. Yang penting adalah saat ini bagaimana kita mencegah angka kematian, bagaimana kita menurunkan atau mencegah angka kesakitan. Ini contoh regulasi oleh Bu Lurah Sumbermulyo. Ini shelternya, ya di sana ada SK-SK-nya. Jadi Bu Lurah sangat cepat sekali dia menerbitkan SK-SK karena nanti ini berhubungan dengan anggaran yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Itu mereka memayungi hukum dengan SK-SK. Nah, ini media telemedicine yang kami lakukan di Puskesmas Bambang Lipuro. Kami selalu ingatkan, kami selalu sebar kepada siapapun di wilayah kami, silahkan bahwa yang membawa hasil antigen PCR maupun PCR positif, memiliki keluhan yang mengarah ke arah COVID, dia merasa kontak erat dengan pasien COVID, silahkan menghubungi kami. Karena apa? Di puskesmas sudah disiapkan pendampingan dari petugas puskesmas untuk konsultasi, kondisi kesehatan, memandu mereka selama proses perawatan. Kami juga melakukan tiap hari melakukan swab baik antigen maupun PCR gratis bagi kontak erat atau yang memiliki keluhan. Dan kami juga akan menyiapkan obat-obatan, ya seperti itu. Jadi media telekomunikasi telemedicine inilah yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa ini ada dan nantinya di sini kami memang tidak memberikan telepon yang cukup banyak, kami hanya memberikan tim koordinator yang ada di desa-desa tersebut. Tetapi tim koordinator ini mereka sudah mempunyai tim lagi di bawahnya, yaitu tim Gasbinsun tadi dan ada tim lagi dengan pasien-pasiennya.